Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Sahabat Quran dimanapun berada, sekarang setelah ini saya ada di sini. Di mana ya? Sudah mungkin bisa membaca ya sahabat Quran dimanapun berada. Nah, bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat, semoga tambah hebat, semoga semakin Allah sehatkan, Allah bahagiakan. Baik hari ini maupun nanti besok dan sampai nanti ketemu di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, mengenai sekolah-sekolah yang memang sekarang sudah mau dibuka, ada juga yang memang mau dibukanya wacananya nih November. Ada juga yang dibukanya nih wacananya nanti Januari. Entah, sebenarnya bukan wacana lagi ya, karena memang sebenarnya sudah mau akan diketok palu karena ada uji coba juga untuk SMA kapan, SMP kapan, dan SD kapan. Nah, banyak sekali yang memang yang bingung nih targetan tahsinnya, targetan tahfiznya. Banyak memang yang belum maksimal pembelajarannya, apalagi sebelum pembelajaran Al-Quran saat ini tidak bisa hanya mengandalkan guru di sekolah saja, tapi memang orang tua juga harus wajib bisa mengajarkan anak-anaknya. Nah, QS punya solusi yang tepat. Apa itu? Nah, sahabat Quran masih dengan saya Teh Fadila dan saya masih di sini. Dan tadi saya mau ngasih tahu bagaimana solusi bagi orang tua yang memang ingin anaknya belajar secara maksimal pada saat COVID ya, masih pandemi kan, dan ada beberapa kasus yang memang tiba-tiba mencuat, tiba-tiba muncul yang kita tidak prediksi bisa seperti ini. Karena memang kalau sudah masalah penyakit, virus, apapun itu bisa terjadi yang di luar kendali kita ya. Oke, dan sebelum saya mau berbagi, mau liatin dulu ini arah dari manakah. Nah, ini saya di Balai Kota tuh ini arah dari selatan. Nah, ini Balai Kota Cirebonnya, yang orang Cirebon sangat bangga dengan balai ini, dengan bangunan ini ya. Kalau Kuningan kan nggak punya ya, Kuningan kan kabupaten, jadi nggak punya balai wali kota, adanya balai kabupaten. Dan ini anak-anak bersepeda, ini memang pada saat COVID ini memang sangat-sangat lagi booming banget ya, bersepeda dan berlayangan lagi. Alhamdulillah makin sehat ya. Nah, ini di sebelah depan saya juga ini DPR-nya Kota Cirebon ya, tempat dimana mencurahkan segala aspirasi rakyat, benar-benar sebagai seseorang yang mewakilkan rakyat-rakyatnya. Nah, oke. Saya akan kasih solusi apa ya yang QS punya nih untuk pada saat pandemi gini dan untuk kelas-kelasnya. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman dimanapun berada, saya masih di sini, masih di balai ya, karena ini saya juga pertama kali sebenarnya kalau ke sini. Dan ini tiba-tiba menjadi sangat ramai sekali, sahabat Quran. Wah, ramai sekali ya, masya Allah, sangat ramai. Nah, sahabat Quran, kalau QS itu sebenarnya tidak hanya program Balita Quran, kemudian program Tabarok Play School atau program-program privat. Dan ini memang kaget ya pada saat pandemi gini, memang kelas privat itu menjadi sangat andalan. Banyak banget yang minta permintaan sampai membludak banget. Kenapa? Karena tidak maksimalnya pembelajaran di rumah ya. Karena ada beberapa sekolah yang memang ketika pandemi gini, pada saat pembelajaran di rumah atau sekolah di rumah, itu tidak banyak guru yang memang bisa menghandle semua muridnya gitu ya. Apalagi ada sekolah di mana guru tahfiznya itu hanya beberapa, sedangkan anaknya banyak banget. Jadi itu kurang maksimal banget menurut saya. Jadi ketika si sekolah meminta ujian yang harus dilakukan anak-anak, sedangkan guru nggak ngajarin gitu ya, dan selepasnya hanya orang tua saja yang mengajarkan. Sedangkan orang tua, tidak semua orang tua bisa tahsin atau memang bisa tajwidnya atau sesuai dengan kurikulum sekolah
contohnya metode Umi gitu ya, nggak hafal lagamnya dan bagaimana pembelajarannya. Kadang ada beberapa memang ada beberapa kesalahan yang dilakukan, yang mungkin kalau teman-teman yang belum lihat vlog saya sebelumnya, ada 4 kesalahan, kaidah kesalahan yang ada di masyarakat. Nah, itu kadang orang tua ada yang memanjangkan, tidak menahan suara dan sebagainya. Dan itu menjadi sebuah ketakutan orang tua. Ini gimana gitu ya? Selama dari bulan Maret, April, Mei, Juni itu 4 bulan tidak belajar tasin tahfidz dan gurunya tidak video call sering, hanya memberikan kegiatan, jangan lupa belajar ini itu, jangan lupa menambah ayat, jangan lupa halaman berapa, dan orang tuanya bagaimana ngajarin, dan kadang anaknya ini nggak sama yang ada di sekolah, nggak kayak gini suaranya, nggak kayak gini ilmunya, nggak kayak gini pelajarannya, nggak kayak gini lagamnya dan sebagainya. Nah, jadi sekolah hanya menuntut ujian, tapi gurunya tidak maksimal untuk video call sering atau seminggu 2 kali gitu ya. Apalagi untuk murid-murid yang tidak banyak kan bisa ya untuk memvideo call anaknya seminggu sekali minimal gitu. Kalau memang ada anaknya ada 20 di kelas, silakan dibagi selama seminggu, itu dibagi, boleh sehari 2 kali atau gimana ya video call. Yang penting seminggu sekali dia di video call, diajarin gitu kan. Nah, untuk itu karena banyak sekali orang tua yang memang pusing dengan hal itu gitu ya, bagaimana anak-anaknya atau pencapaian tahsin tahfidznya kurang jadinya ya. Kurangnya karena anak saya bisa kapan gitu ya, ini nggak naik-naik, kuminya masih segini gitu ya, jilidnya segini, jadi kaidah-kaidahnya masih segini, belum naik. Nah, karena seperti itu QS menawarkan ada program yang namanya program reguler gitu ya. Program reguler memang kita sudah efektif dan itu maksimalnya memang 10 anak. Jadi tidak usah khawatir, tidak berkerumun, tidak banyak gitu ya. Jadi hanya 10 anak saja satu kelasnya, dengan kantor sebesar itu hanya 10 anak saja. Itu ada kelas reguler yang siang, yang sore, yang weekend, yang weekday. Jadi bagi ibu-ibu bapak yang memang masih terkendala untuk targetan sekolahnya dan bagaimana cara pembelajaran, sedangkan orang tua memang tidak bisa mengajarkan, jadi ada kelas full day, di mana kelas full day itu Senin sampai Kamis. Ada full day siangnya jam 12:30 sampai jam 3:30 gitu ya. Itu targetannya tahsin tahfidzh tentu saja. Nah, itu juga tahsinnya memang yang diajarkan di sekolah, dan itu juga meneruskan, tidak tiba-tiba balik ke awal atau tiba-tiba dari enggak, kita meneruskan gitu. Kita akan tanya sudah sampai sejauh manakah tahsinnya, sejauh manakah tahfidznya gitu ya. Jadi akan melanjutkan apa yang sudah dibawa anak. Nah, kemudian yang weekday itu seminggu 2 kali. Kalau bedanya dengan full day, kalau full day 4 kali, kalau weekday 2 kali. Weekday siang baik weekday sore. Weekday siang tinggal pilih, yang penting seminggu 2 kali, dari Senin sampai Kamis, Senin Selasa, Rabu Kamis boleh. Nah, kemudian ada full day sore, di mana anaknya memang kalau siangnya mama tidur siangnya ngerjain tugas. Nah, boleh di QS full day sore, baik di Cijoho, Ciporang, Ciloa, ada 3 kantor yang kami sediakan. Nah, silakan bisa dimaksimalkan. Itu dari jam 3:30 sampai jam 5:30. Itu juga tahsin tahfidzh dan bisa melanjutkan apa yang sudah dipunya oleh anaknya, jadi melanjutkan gitu ya. Nah, untuk itu kita ada juga yang namanya tahsin dewasa gitu ya. Tahsin dewasa itu ya tahsin untuk ibu-ibunya gitu ya, dan kami memang hanya menerima untuk saat ini memang hanya khusus perempuan kan, dan memang jargonnya QS itu semuanya perempuan, kecuali memang anak laki-laki di bawah umur atau yang memang privat ke rumah. Dan privat ke rumah pun kalau laki-lakinya sudah balik SMP, SMA harus didampingi sama orang tuanya. Jadi tahsinnya kadang ada anak SMP, SMA, tahsinnya itu dengan ibunya gitu. Jadi boleh gitu ya. Tapi kalau hanya ditinggalkan, hanya anaknya saja itu nggak boleh. Karena guru-guru kami juga khususnya perempuan dan juga masih muda-muda juga. Kecuali kalau mungkin gurunya nenek-nenek, anaknya mungkin kayak cucu gitu ya. Tetap muhrim gitu ya. Kemudian, nah itu jam 3:30 sampai 6 itu full day sore. Itu juga bisa weekday, weekday sore, silakan bisa pilih waktunya. Nah, untuk yang weekend itu ada Sabtu Ahad, ya memang anak-anaknya maunya bisanya atau biar orang tuanya bisa antar jemput,
itu di weekend, boleh di weekend. Weekend tuh Sabtu Ahad. Kalau Sabtu itu jam setengah 1 sampai jam 2-an ya, setengah tiga. Tapi kalau weekendnya Ahadnya itu jam 9 sampai jam 11 itu. Jadi solusi bagi orang tua yang saat ini pembelajaran di rumahnya diperpanjang. Insya Allah Januari, November, pokoknya minimal tuh November, Desember, Januari ya. Untuk targetan di sekolahnya, insya Allah kami bantu. Lari School Kuningan menawarkan pembelajaran tahsin tahfiz untuk putra putri di masa pandemi, dan juga bisa menawarkan baik weekend, weekday dan sebagainya. Nah itu ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat Quran dimanapun berada yang kami informasikan saat ini. Semoga bisa bertemu nanti di kelas manapun aja ya, dan selalu semangat meskipun tiba-tiba saat ini ada hal-hal yang membuat kita uji, tiba-tiba kurang bersyukur. Nah kita syukurkan lagi insya Allah ya, karena bersyukur itu bukan karena kita banyak. Saya ingatkan lagi, bukan karena kita banyak, bukan karena dapat sesuatu. Bersyukur itu kapanpun, bersyukur itu memang ketika kita ingat sama Allah itu bersyukur. Oke? Nah itu saja teman-teman, dan sekarang makin banyak banget, makin ramai, saya akan liatin ya. Nah yang bersepeda itu makin banyakan banget sahabat Quran. Sahabat Quran sudah sampai mana goesnya? Sudah sejauh mil mana? Nah saya nggak pernah yang namanya goes, bukan nggak pernah sebenarnya. Kalau goes itu terakhir itu waktu kecil sebenarnya, waktu kecil goes. Tapi yang dewasa bener-bener saya belum pernah goes. Nggak tahu ya, tiap kali mau punya waktu kayaknya terhenti lagi gitu. Dan juga emang nggak punya sepedanya. Saya akan, dan ini di hadapan saya ada teman-teman yang baru goes. Saya mau nanya sejauh manakah mereka dan dari manakah. Oke, saya bersama teteh cantik nan soleha, masya Allah nih. Meskipun kerudung tapi tetap sehat ya. Ini kira-kira teteh dari mana ya? Dari Desa sama Desa Mayung di Cilancang. Oh, kalau dari Balai Kota ke rumah itu berapa kilo ya kira-kira ya? Jadi udah goes sepanjang itu ya? Iya, udah. Ini kira-kira ngegoesnya itu dari jam berapa ini? Dari setengah 5. Oh, setengah 5? Iya. Sekarang jam 5, jam setengah 6 ya. Ini udah istirahat berapa kali? 3 kali. Kira-kira ini selama pandemi atau tiba-tiba emang sudah sebelum pandemi sudah goes-goes? Baru-baru ini. Oh, jadi karena pandemi emang lagi sekolah nggak sekolah gitu ya? Terus jadi bisa goes-goes ya. Kira-kira teteh udah kelas berapa ini? Kelas 12. Oh, kelas 3 ya? Kalau 12 itu ya. Oh, udah lulus otomatis? Atau mau naik kelas 3 ya? Oh, mau naik. Kira-kira sekolahnya kapan nih kalau di Cirebon sama ya? November? Kalau nggak salah tanggal 13 Juli? Iya. Masuk seperti biasa? Belum, tapi itu belum pasti. Oh, belum pasti. Wah, ini udah turun berapa kilo sama pandemi? 2 kilo. 2 kilo guys. Oh, jadi goes gini selain buat kesehatan mau nurunin berat badan ya. Jadi jangan sampai pas masuk itu wajahnya seperti ini, masuk lagi kok nggak dikenali ya. Saking naiknya 5 kilo turunnya 2 kilo doang ya. Oke, dengan teteh siapa yang warna abu? Melvi. Ada nama Melvi. Teteh yang biru dongker? Alifa. Teteh yang coklat, kerudung coklat? Oh, teteh Vina. Oke, teteh Vina sama teteh Melva ya? Melvi. Alima. Sama Vina, semoga sehat. Semoga sukses belajarnya. Dan jangan lupa selain goesnya rajin, sholatnya juga rajin ya. Alhamdulillah. Sekolah di mana nih? SMA mana? Beda-beda. Oh gitu, masya Allah hebat dong. Kalau goes tuh nggak hanya sekelas ya, nggak sekolah. Teh Melvi dari SMA? SMK Kedaung. Oh, Kedaung, SMK Kedaung. Kemudian Teh Mela? Alima. Alima dari Al-Azhar. Alima A4 A3 ya sebenarnya ya. Oh, Al-Azhar, masya Allah. Kemudian? Dari SMK Wahidin. Di mana? SMK Wahidin. Oh, ini jadi jauh-jauh ya? Kedaung, Al-Azhar dekat nggak sih? Ya. Oh gitu. Oke, sekarang coba
kirim salam jadinya. Ke teman-teman dong yang dari SMK, salamnya mana? Salam dari saya untuk SMK untuk kedua. Kemudian yang dari Azhar? Dari Dari tadi sebenarnya ya. buat anak Azhar dah. Kemudian Teh Mela? Teh Vina. Ini saya kenapa ya? Vina 4 ya. SMK, tadi SMK ya? Wahidin, oh iya. Terima kasih banyak udah bercerita hari ini. Semoga sehat selalu, turun ya 5 kilo ya. Jangan sampai naik 10 kilo tapi ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum. Oke teman-teman, tadi sahabat kalian tadi sekaligus bincang-bincang juga dengan teman-teman yang sekarang lagi goes ya, silaturahim. Saya nggak tahu namanya, tapi yang penting silaturahim itu wajib. Apalagi pada saat pandemi kayak gini, jarak silaturahim memang tidak deketan, jaraknya jauh. Yang penting kita masih tetap untuk bersilaturahim ke tetangga meskipun di lewat jendela, hai gitu ya. Lewat jendela sama lewat jendela, nggak ketemu, nggak salaman, jaraknya jauh tapi tetap sama jendela mungkin di tetangga, hai ce, hai bi gitu ya. Dengan sayur pun yang tidak pernah ketemu di pandemi silakan hanya dipanggil saja, jangan sampai karena takut corona boro-boro jangan kan untuk nanya, yang penting dada-dada ya, silaturahim dada-dada nanyain kabar. Itu saja teman-teman sahabat Quran di Marmubada, sehat selalu, tambah sehat, tambah kuat, tambah semangat belajar Quran bersama Quranic School dan Tia Fadilah. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.